Guru cerdas berbahasa dan bersastra Indonesia, Adi Marnati dan Kak Waskita Mutias 2021. Tujuan teks argumentasi digunakan untuk menawarkan ide atau gagasan. Oleh karena itu, opini harus didukung dengan data dan fakta yang valid. Nah, sudah jelas ya, jadi teks argumentasi bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan menulis secara efektif. Ciri-ciri teks argumentasi. Yang pertama, mengupas ide, opini, atau keyakinan penulis. 2. Memerlukan fakta yang didukung oleh data yang akurat. 3. Menyajikan pendapat penulis yang dilengkapi dengan data konkret seperti angka, peta, grafik, atau gambar. 4. Memerlukan
dan orang tua merupakan role model yang dapat membantu siswa dalam membangun karakter yang baik. Guru dapat memberikan contoh perilaku yang baik kepada siswa dan memimpin siswa untuk memahami nilai-nilai yang penting seperti rasa hormat, kejujuran, dan tanggung jawab. Orang tua juga dapat memainkan peran yang penting dalam membantu siswa memahami pentingnya pendidikan karakter. Selain itu, sekolah juga dapat mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk membantu siswa membangun karakter. Kegiatan ini dapat berupa kegiatan kepemudaan, kegiatan sosial, atau kegiatan belajar alam. Dengan mengikuti kegiatan ini, siswa akan belajar tentang tanggung jawab, kerja tim, dan juga membangun rasa percaya diri. Pendidikan karakter tidak hanya penting bagi individu, tetapi juga penting bagi kemajuan masyarakat. Dengan memiliki karakter yang baik, siswa akan menjadi individu yang bertanggung jawab dan bisa menjadi pemimpin yang efektif di masa depan. Mereka akan memahami pentingnya memperhatikan kepentingan orang lain dan juga memahami nilai-nilai yang dihargai oleh masyarakat. Secara keseluruhan, pendidikan karakter merupakan aspek yang sangat penting dalam proses pembelajaran di sekolah. Dengan memperhatikan pendidikan karakter, siswa akan tumbuh menjadi individu yang memiliki moral yang baik dan bertanggung jawab sosial yang tinggi, serta mampu memimpin masyarakat ke arah yang lebih baik di masa depan. Oleh karena itu, sekolah sebaiknya memberikan perhatian yang sama pentingnya pada pendidikan karakter seperti yang diberikan pada pengetahuan akademik. Pendidikan karakter tidak hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anak mereka dan memberikan dukungan yang tepat agar anak-anak dapat memahami pentingnya pendidikan karakter. Masyarakat juga harus memahami bahwa pendidikan karakter adalah salah satu faktor yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup di masa depan. Dengan demikian, pendidikan karakter merupakan salah satu aspek yang tidak boleh diabaikan dalam proses belajar di sekolah. Pendidikan karakter tidak hanya bertujuan untuk membantu siswa menjadi individu yang memiliki moral yang baik dan tanggung jawab sosial, tetapi juga merupakan faktor yang dapat membantu siswa menjadi pemimpin yang efektif di masa depan. Oleh karena itu, sekolah, orang tua, dan masyarakat harus memberikan perhatian sama pentingnya pada pendidikan karakter agar generasi masa depan dapat menjadi lebih baik. Nah, ya tadi kita sudah mendengar ya salah satu teman kita yaitu membaca kritis teks argumentasi. Nah, sebelumnya ya kita lanjut. Kita di sini tadi kan sudah membaca. Kita akan namanya
sendiri. Yang kedua, Lutfi tadi apa? Yang kedua apa? Pendidikan di sekolah. Kemudian pentingnya yang ketiga, masyarakat. Jadi ada 3 poin yang argumentasi yang akan kita sampaikan dalam pentingnya pendidikan karakter. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Siapa yang bisa? Oke. Dengan demikian, pendidikan karakter merupakan salah satu aspek yang tidak boleh diabaikan dalam proses pembelajaran di sekolah. Pendidikan karakter tidak hanya bertujuan untuk membentuk siswa menjadi individu yang memiliki moral yang baik dan bertanggung jawab sosial, tetapi juga merupakan faktor yang dapat membantu siswa menjadi pemimpin yang efektif di masa depan. Oleh karena itu, sekolah, orang tua, dan masyarakat harus memberikan perhatian yang sama pentingnya pada pendidikan karakter agar generasi masa depan dapat menjadi lebih baik. Oke, ya benar. Ya, kesimpulannya pendidikan karakter merupakan salah satu aspek yang tidak boleh diabaikan. Jadi itu biasanya kesimpulan ini berada di akhir teks, ya kan, di akhir paragraf. Nah, kita sudah buktikan di sini ada logika dan bukti. Benarkah yang disampaikan dalam teks tersebut? Benar. Ya, apa kata bukti? Iya, bukti. Ya, kemudian kita lanjut. Nah, di sini kita akan ya identifikasi tesis, argumen, dan kesimpulan ini sudah. Nah, nanti di saat kita melaksanakan tugasnya, ya kalian akan mencari referensinya terlebih dahulu, teksnya. Nah, kemudian setelah ada teksnya, baru kita menganalisis strukturnya. Ini diingat, ya. Diingat yang ketiga poin ini yang harus nanti dilakukan saat kita melakukan tugasnya. Oke? Kemudian lanjut, ya. Nah, di sini menganalisis logikanya. Ya. Temukan premis dan kesimpulan dalam setiap argumen. Ini sudah kita lakukan tadi, bahwasannya ya dalam teks argumentasi pentingnya pendidikan karakter itu terdiri dari 3 poin, ya kan? Kemudian ada periksa logikanya, sudah kita lihat. Kemudian di sini ada refleksinya, ya. Ya, di sini kita lihat bagaimana pengaruhnya. Ya, setelah kita membaca teks tersebut, apa yang kalian terima setelah membaca teks argumentasi tentang pentingnya pendidikan karakter? Apa yang kalian terima setelah membaca teks tersebut? Yang mempengaruhi untuk diri sendiri dulu. Karena apa? Tadi kan sudah disampaikan bahwasannya argumentasi itu yang menggunakan bahasa persuasif, mengajak, ya kan? Nah, apa yang kita terima setelah membaca teks tersebut? Oke, siapa yang bisa? Dari kelompok mana? Ya, Mas, bisa? Ya, silakan, ya, Mas. Yang saya dapat dari 3 pendidikan karakter ini antara lain adalah guru itu dapat memberikan contoh perilaku baik pada siswa, antara lain seperti rasa hormat, kejujuran, kepemimpinan, atau tanggung jawab. Tapi orang tua juga berperan penting dalam pendidikan karakter ini. Ada yang lain? Selain Kemas menyampaikan pendapatnya yang sudah dia terima setelah membaca teks argumentasi tentang pentingnya pendidikan karakter. Oke, Nurianda.
Ini nggak boleh diabaikan. Dimanapun kita berada, karakter ini perlu kita bina, ya kan? Oke. Kemudian yang selanjutnya, setelah ini, oke, kemudian ini sudah tadi mengevaluasinya. Kemudian di sini lihat ya, mengevaluasi kelemahan dan kekuatan argumentasi. Nah, di sini ada yang namanya bukti, ya, kemudian logika yang koheren, kemudian di sini ada persuasif, ada komprehensif. Nah, kemudian di sini kelemahannya, temukan kesalahan logika. Ini biasanya ya kan berupa opini, tapi tidak terbukti kebenarannya. Ya, kemudian mengabaikan sudut pandang yang penting. Jadi kita melihat membuat yang namanya argumentasi itu, kita perhatikan apa saja yang harus kita utamakan dalam membuat teks argumentasi. Kemudian di sini namanya objektivitas. Hindarilah penilaian subjektif, pertahankan sikap kritis yang seimbang. Jadi di sini sikap kritis di sini adalah merupakan salah satu. Ya, kita harus berani ya berpendapat sesuai dengan pendapat kita, jangan dengarkan kata orang lain. Ya, karena ini apa? Ini sikap kritis inilah yang akan kita temukan. Ya, kemudian di sini ada kesimpulannya. Oke, coba dulu Ondra. Silakan Ondra, bacakan dulu yang dia lipat. Baca Dengan manfaat membaca kritis teks argumentasi, pemahaman mendalam, mampu memahami argumen secara komprehensif dan mengevaluasi keabsahannya, berpikir kritis, mengembangkan kemampuan berpikir logis, analitis, dan objektif. Komunikasi efektif dapat menyampaikan pendapat secara persuasif dan meyakinkan. Oke. Nah, di sini ada pemahaman mendalam. Ya, ini bukan sekedar kita mencari referensi, tapi kita cari yang sesuai dengan judul yang akan kita bahas. Ya. Nah, kemudian di sini ada keabsahannya, kebenarannya. Kemudian di sini berpikir kritis, mengembangkan kemampuan berpikir logis, analitis dan objektif. Ya. Nah, kemudian ada komunikasi efektif, dapat menyampaikan pendapat secara persuasif dan meyakinkan. Nah, coba dulu siapa yang bisa membuat kalimat mengajak, kalimat persuasif. Yang bagaimana ya yang dikatakan di sini persuasif? Tadi sudah tahu bahwasanya persuasif itu adalah sifatnya mengajak, merayu. Nah, biasanya itu menggunakan kalimat apa? Kata apa yang kita gunakan? Kalau kita ingin mempengaruhi ini, salah satunya yang keseharian kita saja, cara kita membuat kalimat persuasif. Coba siapa yang bisa? Ya, edukasi temanya tentang sampah. Silakan, bisa. Oke, kakak. Silakan. Ayo buang sampah agar lingkungan kita menjadi sehat. Ayo Buang sampah membuang sampah. Ya. agar lingkungan menjadi sehat. Iya, ayo mengajak, ya. Kemudian siapa lagi yang bisa? Temanya tadi tentang apa? Yang di sekitar kita ada, yang di lingkungan kita ada. Coba. Apakah hanya dengan menggunakan kata ayo sudah termasuk persuasif? Apakah tidak ada dari kata yang lain? Oke, tadi. Untuk itu marilah kita membersihkan sampah di sungai agar kita terhindar dari banjir. Oke. Jadi kata ayo, lah, akhiran lah itu juga termasuk kepada kalimat persuasif. Jadi mengajak, kerjakanlah. Nah, ya, jadi itu merupakan salah satu kegiatan untuk mengajak. Ya, oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk nanti ini, kita
Ya, tidak ya? Oke, silakan berdiri dulu. Oke. Ya. Nah, ya. Oke, dengarkan apa-apa dari Ibu. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, ya. Nah, kita speaking. Ya, coba
Oke, bisa? Oke, silakan. Boleh dibuka referensinya, lanjut kerjakan tugasnya. Silakan. Dari referensinya sesuai dengan tulis. Oke, sambil dituliskan. Nah, tulis poin-poin pentingnya nanti. Kemudian nanti tinggal buat ke Canva.
Para Putra, Saya Fajar Fadli. Saya Galul Muhammad. Di sini kami mempresentasikan teks argumentasi kami, di mana judul yang kami dapat itu pentingnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Dengan pembicara utama yaitu Bapak Berat. Sebelumnya ini bukti teks argumentasi kami. Ini cara negara berkembang menaikkan kualitas pendidikan. Mana teksnya akan dijelaskan oleh Benua Khairati. Siswa di negara-negara maju meraih skor di program International Student Assessment atau PISA 2002 di atas rata-rata Singapura dan Estonia. Contohnya negara-negara ini meningkatkan kualitas pendidikannya dengan reformasi pendidikan berbasis teknologi sejak 1990-an. Siswa di negara-negara maju meraih sebuah program for International Student Assessment atau PISA 2022 di atas rata-rata, sehingga Singapura dan Estonia, contohnya negara-negara ini meningkatkan kualitas pendidikannya dengan reformasi pendidik berbasis teknologi sejak 1990-an. Berbicara kedua adalah janji. Dengan adanya teknologi pembelajaran dimanapun dan kapanpun, karena fleksibel dengan teknologi pencapaian kualitas pembelajaran yang baik, siswa akan tertarik karena hanya referensi video, gambar, game, edukasi, dan siswa akan termotivasi untuk belajar yang gigih karena teknologi yang bagus dan canggih. Untuk pembicara selanjutnya saya serahkan kepada Radit. selain itu teknologi menjadi salah satu alat nyatanya para siswa untuk bersama berkolaborasi. Teknologi menjadi wadah interaksi walaupun berbeda ruangan. Penggunaan teknologi membantu siswa mengembangkan keterampilan digital yang dibutuhkan di era modern. Dengan adanya teknologi, siswa dilatih berpikir kritis, mengevaluasi dan menggunakan informasi dari berbagai sumber. Pembicaraan selanjutnya dalam Galul. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah penggunaan teknologi dalam pembelajaran memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, penting untuk mempertimbangkan aspek positif dan negatifnya secara seimbang. Suksesnya penerapan teknologi dalam pembelajaran bergantung pada bagaimana teknologi tersebut diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran secara efektif dan tepat.
alami dan sangat kuat. Perilaku bullying pada remaja mampu memicu keinginan bunuh diri bagi para individu yang terlibat di dalamnya, karena dapat berdampak buruk terhadap kesehatan mental korban. Bullying dalam memaksakan semangat hidup para remaja dalam keputusannya. Perilaku bullying pada remaja mampu memicu keinginan bunuh diri bagi para individu yang terlibat di dalamnya, karena dapat berdampak buruk terhadap kesehatan mental korban. Mereka akan bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain, akibatnya mereka mulai menjauhkan diri dari lingkungannya. Oke, ada yang mau bertanya berkaitan tentang bullying? Satu orang? Ada? Ada yang mau bertanya? Nah, dengan judul mereka di sini ada pembullying di sekolah, masalah serius yang perlu ditangani. Nah, ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya kepada kelompok Aspa. Saya Devina Triamanda dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, kan ada kasus bully di sekolah. Itu anak itu udah mengalami mental yang turun. Jadi bagaimana untuk membangun mental anak tersebut biar bisa bangkit ke sekolah lagi tanpa rasa takut? Nah itu bisa diatasinya itu dengan cara, kan misalnya ada korban pembulian nih. Di sekolah itu pasti ada seperti, biasanya ada ya seperti agen anti perundungan. Nah lewat agen tersebut anak ini pun dibimbing ke guru bidang konseling untuk mendapat penanganan supaya mental anak tersebut tidak terus-terusan jatuh. Oke, mari kita tepuk tangan untuk kelompok
neurotransmitter dan hormon seperti endorfin, dopamin, dan terapi secara struktural. Hormon endorfin yang mirip dengan morfin dapat memberikan efek pada nyeri alami dan membantu menimbulkan perasaan euforik. Tidak ada cara suntikan. Argumen ketiga, dopamin yang sering disebut happy hormone yang mampu meningkatkan mood, lalu meningkatkan kadar serotonin, juga dapat berdampak positif pada suasana hati serta meningkatkan kualitas tidur di malam hari. Kesehatan mental yang kuat, di antara lainnya istirahat yang cukup, terbuka dengan orang lain, makan makanan yang disukai, olahraga secara rutin, berkata positif pada diri sendiri. Kesimpulannya akan dijelaskan oleh Ibnu Al-Faraja. Dari sini ada kesimpulannya. Kesimpulan itu, untuk itu marilah kita membiasakan diri berolahraga. Dengan membuat olahraga menjadi kebiasaan yang pastinya akan memiliki manfaat dan membuahkan hasil yang baik untuk tubuh serta mental. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, Radit silakan. Jadi saya mau bertanya, bagaimana saya dari kelompok 1. Saya bertanya, kan dalam kesehatan itu namanya ada namanya hormon testosteron, namanya testosteron ya, itu namanya membentuk sistem hormon sama seksnya sama pria. Tapi dalam kasus ya LGBT ya gimana dia nggak suka tuh, dia kurang dalam hormon testosteron ya jelas ya, karena dia nggak cara kurang hormon tersebut, dia nggak suka olahraga. Jadi gimana cara mentalnya supaya dia sehat dalam mentalnya. Dari sumber kan untuk bukan lagi cuma olahraga aja. Jadi kok kayak membaca buku atau kayak kerja rumah, memasak, ya hal-hal yang disukai dia lah selain berolahraga. Mungkin kan ada orang setiap orang ini nggak suka berolahraga, tetapi kan kita bisa mencari kesibukan yang kita sukai. Seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya kita bilang soal LGBT ya, itu sebenarnya tentang lingkungan. Jadi apakah lingkungannya itu baik atau tidak? Contoh, ada satu orang nih, itu berteman nih dengan orang-orang yang suka olahraga. Walaupun sebenarnya kalau kita bilang lah dia homo atau LGBT gitu kan, tapi dia berteman dengan orang-orang yang suka olahraga dan orang-orang yang maskulin bilang aja gitu, pria gitu. Mungkin bisa saja orang yang tadinya ini belok bisa menjadi lurus lagi karena pertemanan yang mendukung. Jadi itu bisa dikaitkan juga dengan pertemanan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini
kesehatan masyarakat terganggu. Nah, kenapa kesehatan masyarakat itu dapat terganggu? Itu akibat meningkatnya penyakit yang ditularkan oleh nyamuk menular kesehatan dari gelombang panas dan menyebabkan dehidrasi dan dapat dehidrasi dan suhu panas. Bahwa kalau misalnya kita ingin mengubah gaya hidup itu kan lumayan susah. Sedangkan di negara kita Indonesia ini, kita sudah terlalu banyak menggunakan motor, mobil dan lain-lain. Seperti yang Anda katakan tadi bahwa cara kita mengurangi dampaknya itu dengan cara bersepeda dan lain-lain kan. Bagaimana, pertanyaan saya, bagaimana cara kita mengubah gaya hidup kita yang dari dulunya sering menaiki kendaraan pribadi jadi menaiki kendaraan umum misalnya atau bersepeda. Baik, terima kasih. Kita melakukan
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arya. Selanjutnya itu ada sebuah argumentasi gitu kan. Jadi argumentasi pertama itu ada meningkatkan fokus dan kemampuan berpikir. Jadi bahwasannya ketika bermain game itu ya itu apa sehat lah gitu kan bermain game online, karena sudah ada di dalam jurnal Frontier in Human Neuroscience dibuat tahun 2017 telah memamerkan 16 penelitian ilmiah untuk mengetahui cara game mengubah organisasi. Jadi ketika kita bermain game itu ada game yang dia awalnya itu ada alur cerita dalam video gamenya, pemain bisa memperoleh informasi dari alur tersebut gitu. Terus ada ketika ada teka-tekinya, sainsnya, matematika dan berbagai hal lainnya yang menyenangkan. Nah jadi konten game yang berbahasa Inggris juga membantu kita gitu, membantu pemainnya gitu untuk melancarkan kosakata dari kita. Nah selanjutnya ada argumen yang kedua gitu. Nah, argumen kedua itu bahwasannya ketika ada dampak yang buruk ya gitu ketika kita bermain game, terutama game online gitu ya. Tapi kita contoh bermain game online. Nah apa sih kita buatnya gitu ya kan? Nah seperti orang tersebut gitu ya, dia ada memasuki satu saraf dopaminnya. Jadi ketika sarafnya selnya rusak, jadi dia itu kecanduan gitu karena berlebihan bermain game. Nah yang kedua itu pengeluaran finansial. Apa sih pengeluaran finansial itu? Jadi ketika kita bermain game, nah pasti ada yang istilahnya itu top up. Nah top up, top up ML, FF dan sebagainya gitu. Jadi karena kita fokus pada top up tersebut, kita fokus pada hal yang paling menarik itulah membuat pengeluaran dari ekonomi kita itu berkurang gitu. Terus dari sosial, resiko keamanan gitu ya kan, yang membuat apa yang dari pribadi kita itu tersebar oleh cybercrime gitu. Terakhir itu ada pengaruh kesehatan mental gitu yang sudah kita. Nah, terakhir
Berdoa selesai. Berdiri. Siap. Kepada guru kita bisa